Selanjutnya ada granuloma inguinale, penyebabnya karena bakteri. Next, yang bentuknya mirip tadi, muncul ulkus atau luka pada alat kemaluannya, cuma dia lebih besar dan soliter sendiri seperti ini. Selanjutnya ada juga sifilis, mungkin kalau yang orang awam sebut dengan raja singa ya. Ini penyebabnya karena bakteri, dia bisa menyerang seluruh organ tubuh, salah satu penularannya melalui kontak seksual. Apabila masih tahap awal, dia hanya mengenai alat kelaminnya saja, tetapi ketika sudah masuk ke tahap lanjut, ya sifilis stadium 2, dia sudah generalisata, sudah menyerang ke seluruh tubuh. Sudah ke seluruh tubuh, dan jika sudah terkena ke sifilis yang tahap lanjut, dia juga sudah menyerang ke seluruh sistem, baik itu sistem saraf, bisa terkena radang otak, kemudian nah ini salah satu komplikasinya. Next, bisa terkena radang otak, kemudian bisa juga mengenai sistem jantung dan pembuluh darah, mengenai pembuluh darahnya ya. Selanjutnya ya, ada juga molluscum contagiosum, penyebabnya virus ya. Next, nah yang terakhir HIV, infeksi HIV/AIDS. Jadi kalau sudah terkena penyakit HIV, dia akan menyerang sistem kekebalan tubuhnya, jadi sistem imunnya akan turun dan akhirnya mudah terserang penyakit. Selanjutnya, jadi ada namanya kadar CD4 ya dalam tubuh. Ketika kadarnya masih tinggi, itu dia masih hanya keluhan-keluhan biasa yang muncul seperti demam, lemas, tidak nafsu makan. Tapi ketika dia kadarnya sudah semakin menurun sampai di bawah 200, maka dia akan mudah atau rentan terserang atau terkena penyakit seperti radang otak, TBC, karena berbagai macam penyakit sangat mudah sekali. Selanjutnya, nah jadi bahwa kita kembali ke topik bahwa perilaku seksual LGBT ini ternyata berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit infeksi menular seksual seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa perilaku LGBT ini punya kecenderungan 60 kali lebih mudah terserang penyakit IMS dibandingkan dengan perilaku zina yang lainnya. Kita lihat bagaimana penelitiannya. Next, ini penelitian yang dilakukan di Amerika oleh CDC, valid ya, bahwa para gay, biseksual itu punya angka prevalensi atau angka kejadian yang lebih tinggi untuk terkena penyakit menular seksual seperti diantaranya sifilis dan juga HIV. Next, ini penelitian yang terbarunya, datanya baru dirilis bulan September tahun 2018. Jadi penelitian ini dilakukan dari para gay dan biseksual yang terinfeksi virus HIV. Jadi dari sekitar 40.000 pasien yang terdiagnosis HIV, bukan hanya di Amerika tapi di 6 daerah yang lain, termasuk diantaranya di Asia, itu lebih dari 50%. Itu sudah terjadi di antara ini sudah lebih dari 50%-nya ya, sebanyak 67%-nya, cukup banyak sekali. Kemudian diambil data dari tahun 2011 sampai, maaf Pak, balik belum. Nah, dari data dari 5 tahun terakhir itu kecenderungannya terus meningkat. Jadi di Amerika selama 5 tahun terakhir para kelompok LGBT ini yang terkena virus HIV meningkat sebanyak 13%. Kemudian dari yang berusia 25 sampai 34 tahun para LGBT ini meningkat, yang terkena virus HIV sebanyak 21%, dan dari para LGBT di Asia ini selama 5 tahun terakhir yang terinfeksi virus HIV meningkat sebanyak 35%. Jadi cukup signifikan sekali angkanya. Next.
Jadi kalau sudah diestimasi datanya sampai pada akhir tahun 2015 sudah sebanyak 632.000 para gay dan biseksual yang terinfeksi virus HIV. Jadi kalau dibikin perbandingan dari 6 kelompok LGBT itu 5-nya sudah terinfeksi virus HIV, hanya 1 yang tidak. Jadi hampir semuanya. Next. Ini juga penelitian yang dilakukan di Inggris, hampir sama, terjadi peningkatan penyakit IMS dari para kelompok LGBT. Jadi banyak sekali, sudah banyak penelitiannya, bisa dicek di webnya, ini datanya valid ya. Kemudian next. Nah sekarang kita lihat bagaimana datanya di Indonesia. Ini data yang saya dapatkan dari web Kementerian Kesehatan, dari Dirjen Pengendalian Penyakit Menular ya, datanya baru dirilis tahun kemarin. Jadi jumlah HIV/AIDS yang dilaporkan per tahun sampai dengan Desember 2017 ini terus meningkat angka kejadiannya, sampai pada 2016 ke 2017 itu meningkat dari 41.000 meningkat ke 48.000. Jadi cukup banyak sekali. Next. Dari kelompok umur dilaporkan paling banyak, hampir 70%, itu terjadi di usia 20